Saudara Reda Rosyadi. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Below
Sadaqallahu azim. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antaramu pada hari bertemu dua pasukan itu hanya saja mereka oleh syaitan disebabkan sebagian kesalahan yang telah mereka perbuat. Allah telah memberi maaf kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Gugur di jalan Allah atau meninggal, tentulah ampunan Allah dan rahmatnya lebih baik bagimu dari harta rampasan yang mereka kumpulkan. Dan sungguh jika kamu meninggal atau gugur, tentulah kepada Allah saja kamu dikumpulkan. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Jika Allah menolong kamu, maka tak adalah orang yang dapat mengalahkan kamu. Jika Allah membiarkan kamu tidak memberi pertolongan, maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu selain dari Allah sesudah itu? Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah sambutan dari Bapak Kepala Desa atau yang mewakili kepada Bapak Jumiran. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu asrofil afdal wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Ustadz Pak Ibrahim, dan yang terhormat kepada Bapak Ustadz, Bapak Haji, sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh jamaah ngopi yang saya hormati. Pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada malam hari ini kita semua masih diberi kesehatan, diberi kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Nurul Iman ini dengan keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Tidak lupa pula selawat serta salam mari kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Kepada jamaah ngopi yang saya hormati, di sini kami mewakili dari pemerintah desa, yaitu Bapak Kepala Desa. Kebetulan Bapak Kepala Desa pada malam hari ini tidak bisa hadir karena ada suatu hal yang tidak bisa ditinggalkan. Beliau mewakilkan kepada saya untuk menyampaikan apa yang menjadi harapan dari Bapak Kepala Desa itu sendiri. Akan tetapi semua ini tidak mengurangi rasa kesemangatan kami dengan tidak hadirnya Bapak Kepala Desa Margatu. Pertama-tama kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ustadz Ibrahim yang sekiranya menyempatkan waktunya untuk dapat hadir di Masjid Nurul Iman ini.
Dan yang selanjutnya di sini kami berharap agar kiranya dengan adanya ngopi ini mudah-mudahan jamaah Nurul Iman ini khususnya dan umumnya jamaah Marga Agung akan menambah iman dan menambah ketakwaan. Maka dari itu kami berharap pada Bapak Ustadz nanti untuk memberi harapan-harapan yang sekiranya bahwa jamaah kami akan lebih mantap dan lebih yakin apa yang menjadi tuntunan, terutama tuntunan Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kami selaku jamaah Nurul Iman ini bisa menerima dengan baik apa yang menjadi penyampaian dari Bapak Ustadz nanti. Kiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan silaturahmi ini akan menjadi kelanjutan, tidak hanya cukup malam ini, akan tetapi nanti bisa diagendakan lagi untuk pertemuan berikutnya di Masjid Nurul Iman ini. Demikianlah, lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang kedua dari DKM Masjid Nurul Iman kepada Bapak Dwi Juliawan. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyyu rasulillah ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi saytan hasanatan tambuha wa khuluqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'du. Yang kami hormati Ustadz Faiz Ibrahim selaku pembina acara ngopi. Yang kami hormati Kepala Desa Margodadi yaitu Bapak Novel. Yang kami hormati kepada Bapak Kepala Dusun 6 Desa Margodadi Margo Agung yaitu Bapak Jumiran. Yang kami hormati kepada sesepuh dan widi sepuh khususnya Desa Margo Agung yang mohon maaf kami tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu. Dan yang kami hormati kepada Ketua Wilayah Ngopi Jakarta Makassar, dan yang kami hormati kepada bapak-bapak tamu undangan dan bapak-bapak jamaah atau saudara-saudara jamaah ngopi yang insya Allah dimuliakan Allah. Yang pertama, kembali saya mengajak bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Salah satunya adalah nikmat sehat dan nikmat sempatnya, sehingga kita dapat masih melangkahkan, mengaktifkan organ tubuh kita secara gratis, melangkahkan kaki kita untuk menuju Masjid Nurul Iman ini. Salah satunya adalah melaksanakan apa yang telah kita lazimi di setiap malam Kamisnya, yaitu acara ngopi, dan mungkin juga memenuhi undangan dari kami. Yang kedua, salawat serta salam senantiasa kita junjung agungkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para orang-orang senantiasa sikoh di atas jejak langkah beliau hingga datangnya hari kiamat. Dan mudah-mudahan pula kita bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk umatnya baginda Rasulullah SAW dan akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil syafaat kelak. Amin ya rabbal alamin. Mungkin di sini saya tidak berpanjang lebar. Yang pertama yang saya akan, namun sebelumnya saya akan perkenalkan diri dulu. Nama saya Dwi Juliawan,
Saya tinggal 6 rumah dari masjid ini ke arah Jati Agung di sebelah kanan jalan. Nanti mungkin yang belum kenal bisa saling kenal ya. Dan yang sudah kenal ya sudah tahu. Mungkin yang paling pertama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada kawan-kawan semua atau saudara-saudara sekalian semua yang telah hadir di dalam acara ini dan mudah-mudahan kami. Dan yang kedua, kami juga berterima kasih kepada panitia, khususnya mungkin panitia dari DKM, atau berterima kasih kepada panitia dari acara ngopi. Mudah-mudahan apa yang menjadikan pengorbanannya itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua dan selanjutnya kami mohon maaf kepada jamaah sekalian apabila dalam kami menyambut atau menyediakan suatu hidangan yang mungkin kurang berkenan di hati bapak-bapak atau saudara-saudara sekalian. Kami mohon maaf pada bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian. Mungkin satu pesan bagi kami di malam ini menjadikan satu sambutan bagi kami dari mulainya atau diberinya jadwal di Masjid Nurul Iman ini, yaitu adalah satu permulaan mungkin silaturahmi, tetapi mengerti bahwasannya di sini ada saudara-saudara kita juga. Jadi harapan kami dari DKM Masjid untuk bisa menularkan suatu kebaikan-kebaikan kepada kami. Amin. Contoh kecilnya, realnya dari Jumat Berkah Berbagi itu sudah di sini menjadikan menular suatu kebaikannya. Berjalan sudah berapa kali kita jalankan programnya setiap Jumat pagi untuk saling berbagi, itu menghasilkan 2 paket, 3 paket setiap Jumat paginya. Itu salah satu hal positifnya untuk daripada penularan suatu kebaikan dalam suatu acara ini. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada jamaah semua, dan saya mohon maaf apabila dalam sambutan ini ada kata-kata saya kurang berkenan di hati bapak-bapak, dan saya mohon maaf, dan pada Allah Subhanahu wa taala saya beristighfar mohon ampun. Astagfirullahaladzim. Dan saya ini dengan ketua hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi ada yang belum kesebut Pak. Ini saudara-saudara kita dari Ngopi Wahwi, selamat datang. Mudah-mudahan nanti kita bisa ikut juga ngopi nanti ditagih ya Pak. Ya, mudah-mudahan kita nanti diundangkan anak-anaknya untuk memenuhi undangan dari saudara-saudara kita yang ada di Wahwi. Baik, sambutan selanjutnya yaitu dari Ketua Ngopi Makassar kepada Bapak Darmawan. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama kami ucapkan jazakumullah khairan kepada kita Faris yang alhamdulillah pada malam hari ini juga sudah berada di tengah-tengah kita. Kita doakan mudah-mudahan beliau dalam keadaan sehat selalu dan juga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada Bapak Kades Umar Bodadi yang saya hormati, pada Bapak Kadus Marga Agung juga yang saya hormati beserta staf, bapak-bapak, tokoh ulama, tokoh masyarakat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan para ikhwan yang malam hari ini menyempatkan hadir juga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga saya cintai. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak bosan-bosannya terhadap kita memberikan segala sesuatu kebutuhan yang kita butuhkan, baik kesehatan jasmani dan rohani,
itu adalah berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terlebih penting kita masih diberikan nikmat iman dan Islam yang tertanam di dalam hati kita, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri suatu kajian atau majelis ilmu yang di dalamnya dibahas tentang masalah ilmu-ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, itu semua berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam lupa kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan, sebagai contoh terbaik di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada DKM Masjid yang alhamdulillah kita tim ngopi pada malam hari ini diperkenankan masuk di Masjid Nurul Iman dalam rangka kegiatan rutin ngopi. Ya, barangkali ada saudara-saudara kita dari Marga Agung yang belum paham apa sih ngopi. Di sini udah tertulis ngopi, ngobrol perkara iman, bersatu dalam perbedaan. Jadi kita tidak membedakan antara kelompok yang satu dengan yang lain. Kita tidak membedakan apa itu NU, Muhammadiyah ataupun yang lain. Jadi intinya kita bersilaturahmi. Setiap malam Kamis ini intinya kita mencari saudara. Tujuan kita mencari saudara seiman dan seagama. Dengan adanya ngopi ini, ya alhamdulillah pada malam hari ini dari chapter WB hadir. Kita di ngopi sudah ada chapter WB, ada pemiling. Bahkan kemarin terakhir kita buka chapter di Lampung Timur di Sri Bawono. Jadi buat ikhwan-ikhwan sekalian, barangkali nanti ada jadwal di Lampung Timur, ada yang mau ikut, monggo kita silakan. Kita mencari saudara di sana. Jadi artinya kemanapun kita berada, ketemu dengan saudara-saudara kita, ketemu dengan ikhwan kita. Wah, ini ikhwan kita yang selama ini ikut ngopi. Ya termasuk saya ini, bapak-bapak sekalian. Dengan adanya ngopi ini bisa kenal dengan saudara-saudara kita yang ada di Jati Mulia, di WW, di pemilik. Dari ngopi ini, dari awalnya kita tidak kenal. Jadi alhamdulillah. Nah, kebetulan mobil saya juga belakang dikasih ngopi, gitu kan, lambang ngopi. Jadi kemanapun berada, ketemu dengan hewan-hewan kita yang biasa ikut kajian ngopi, lihatin mobilnya, wah ini orang ngopi juga. Gitu. Artinya kita kemana-mana ketemu dengan saudara-saudara kita. Nah intinya di ngopi ini kita bukan partai politik yang akan membuat suatu pemimpin ya untuk berdiri di suatu pemerintah, bukan. Tetapi kita ini hanya mencari saudara agar kita ini lebih terasa bahwa kita ini ada jalinan tali ukhuwah Islamiyah sesama kita. Itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya di dalam ngopi itu nanti ada tausiah sebagai penghantar sesi tanya jawab. Jadi dari tausiah itu bisa nanti tanya jawab seputar materi ataupun di luar materi. Itu dari program ngopi. Di luar program ngopi kita juga ada program JBB, Jumat Berkah Berbagi. Ya alhamdulillah untuk warga Agung juga sudah disampaikan kepada DKM Masjid, dia juga buat program JBB yang berjalan sendiri. Walaupun hanya 5 paket, 6 paket, ya alhamdulillah kita istiqomah saja walaupun cuma sedikit. Mudah-mudahan dengan sedikit itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi juga sudah saya sampaikan, kalau JBB mau ikut dengan kita bergabung dengan Margoradi, Margorejo juga kita silakan, tidak apa-apa. Artinya kita di Margoradi, Margorejo, Karanganyar dan lain-lain juga ada program itu, program JBB. Kenapa kita buat program JBB? Program JBB salah satunya kita ada kepedulian, peduli kita sesama
sesama manusia kita atau sesama ikhwan kita. Barangkali ada ikhwan kita yang kurang mampu atau satu hari makan satu hari tidak, mungkin dengan Jumat berkah itu walaupun sedikit bisa membantu beliau. Artinya bisa kita merasakan bahwa apa yang dirasakan dengan saudara kita juga ikut merasakan. Kemudian yang selanjutnya juga ada program yang rencananya ingin mendirikan SDIT, yaitu pendidikan dasar Islam terpadu. Ini baru rencana. Mudah-mudahan dengan rencana-rencana yang kita rencanakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengijabah atas segala apa yang kita rencanakan. Amin. Ya mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, berhubung waktu sudah malam, nanti kita kembali sebentar ya. Nah, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara-saudara sekalian, ini waktu kita pada acara inti yaitu mengantar bincang-bincang kita malam hari ini akan disampaikan oleh guru kita yaitu Ustaz Faiz Ibrahim. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Baik, Bapak sekalian, hadirin bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, lagi-lagi kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya pertemuan pada malam hari ini yang semula yang megang mic ini Pak, itu melihat Masjid Nurul Iman itu hanya melihat nama dan lampunya itu Nurul Iman, dan langsung terpikir di mana-mana Masjid Nurul Iman ini ternyata terbanyak. Nurul Iman. Tapi ternyata mungkin Pak, karena dengan melihat itu ada doa semoga gitu bisa bertemu dengan para pengurus, bisa bertemu dengan jamaah Masjid Nurul Iman, dan alhamdulillah malam hari ini Allah pertemukan kita. Amin. Maka perlu itu yang punya masjid dikasih plang yang nyala. Mudah-mudahan ada doa-doa itu. Ya ini sesuatu yang bukan kebetulan. Tidak ada sesuatu yang kebetulan di muka bumi ini. Semua berjalan atas ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas Allah punya rencana baik dengan kita bertemu yang seperti ini. Mudah-mudahan pertemuan ini tidak hanya sekali, Pak. Ya, tidak hanya sekali. Mudah-mudahan pertemuan ini berlanjut dengan pertemuan-pertemuan berikutnya, tentunya pertemuan dalam kebaikan, dan mudah-mudahan kita ditemukan nanti di jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salawat mudah-mudahan tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas jalannya sampai hari akhir nanti. Baik Bapak sekalian, pertama yang kita ingin sampaikan adalah terkait ngopi. Saya ingin tegaskan bahwasanya ngopi ini salah satu usaha kita untuk menyambung tali silaturahmi. Adapun kajian ini sebagai menu tambahan sebenarnya. Kalau ngaji bisa di mana-mana, guru banyak, ustadz banyak, bahkan di YouTube pun juga banyak kajian-kajian itu. Tapi yang kurang saat ini yang dimiliki oleh kaum muslimin adalah bagaimana mereka memiliki kepedulian. Tingkatan ukhuwah itu kan ada 4. Yang pertama adalah at-ta'aruf. Minimal kita itu saling kenal. Ini dengan adanya HP itu justru malah kita nggak saling kenal. Orang lain dikomentari, justru tetangga nggak kenal, begitu kan? Kompleknya nggak kenal, dengan orang-orang jauh kenal Pak, karena komentari orang yang terkenal kan, begitu Pak? Dengan adanya HP. Nah maka tingkatan yang paling rendah saja ta'aruf aja
Saya hanya berpikirnya begini, kalau kita ini tidak dikenal atau tidak mengenal, lantas pertanyaannya satu saja, jangan-jangan kita ini menjadi orang yang kurang bisa memberikan manfaat kepada orang lain, sehingga kita tidak dikenal mereka kenal kita, kan begitu kan? Sedangkan kita ini butuh doa-doa dari saudara-saudara kita. Minimal di saat apa, Pak? Kita itu meninggal dunia, minimal yang kenal kita itu ikut bertakziah, ikut melayat. Pas sholat itu ada yang mensolati kita. Jangan sampai yang menyolati kita cuma satu baris, Pak. Itu pun isinya cuma 4 orang. Itu pun gak sholat 5 waktu, coba. Kalau yang menyolati kita itu sampai penuh satu masjid, mereka adalah orang-orang yang taat beribadah kepada Allah. Karena kita punya peran kepada mereka, mereka pun juga mengenal kita. Di saat kita meninggal dunia, insya Allah mereka akan terpanggil untuk mendoakan kita. Itu diantara tujuan bagaimana kita menjadi khairun nas anfa'uhum linnas, menjadi sebaik-baik manusia yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Di ngopi difasilitasi itu, ada silaturahmi, ada pertemuan seperti ini, ya. Ada lagi Jumat Berkah Berbagi, bagian daripada kita peduli kepada fakir dan miskin, gitu ya. Dan kita juga punya cita-cita besar bagaimana ngopi akan lahir nanti proyek-proyek amal jama'i, ya, bisa dalam bentuk SD atau mungkin dari ngopi malah akan terwujud Islamic Center, bisa jadi kan? Kita tidak tahu, tapi yang jelas untuk saat ini kita konsentrasi dulu di pembangunan pondok pesantren. Untuk ngopi, untuk pembangunan SD, bisa jadi tahun depan 2023 kita akan mulai. Gitu Pak Ketua Yayasan. Siap? Jamaah ngopinya siap? Siap. Kita punya SD? Siap. Harus iya, kita harus punya andil dalam Islam ini. Baik, kita akan jelaskan sedikit tentang masalah udhiyah, kurban. Kita akan jelaskan tentang udhiyah. Di sini pembahasannya tidak akan saya jelaskan semuanya, tapi poin-poinnya saja, dan nanti silahkan diperdalam, ditanya jawab, ya. Terkait definisinya, apa itu kurban atau udhiyah? Yaitu asya tudbahu duha yaumal id taqarruban lillahi ta'ala, yaitu hewan yang disembelih pada waktu duha hari Id dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita berkorban itu hakikatnya kita sedang taqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah. Mengeluarkan harta yang kita belikan dalam bentuk hewan. Ini bagian daripada taqarrub, kurban. Karena di sini butuh yang namanya pengorbanan. Kalau orang berhitung duniawi, membeli sapi satu yang harganya 23 juta, itu eman-eman apa tidak, Pak? Eman-eman. Pasti berpikirnya, waduh, kalau 23 juta mendingan tak beliin motor NMAX, kan begitu kan? Ngapain saya harus beli sapi? Karena memang dalam korban ini, arti korban ini adalah pengorbanan. Pengorbanan, sebagaimana Nabi Ibrahim, dia harus mengorbankan orang yang dia cinta. Dan Nabi Ibrahim, kenapa beliau mendapatkan gelar Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala? Karena pengorbanannya. Maka kita jangan berharap mau dapat surga yang tinggi, sedangkan kita tidak ada pengorbanan yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim itu Pak, kurang apa jawaban? Beliau menikahi Bunda Sarah sampai usia 60 tahun gak punya anak. Akhirnya Allah perintahkan untuk menikahi pembantunya yang bernama Ibunda Hajar, dinikahi oleh beliau. Enggak lama dari itu hamil, melahirkan. Sarah mulai ada rasa Bapak cemburu, iri, wajar, namanya manusia itu ada sifat-sifat seperti itu. Akhirnya Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk memindahkan istri dan anaknya yang masih bayi itu yang bernama Ismail ke suatu tempat yang sangat jauh dari Palestina ke Mekah. Itu gimana? Jalan kaki, bawa bayi
wahyi, tapi itu adalah perintah Allah. Beliau lakukan. Ya. Kemudian sampai di sana Nabi Ibrahim diperintahkan untuk meninggalkannya. Coba, istri baru punya anak pun masih bayi, perintah Allah tinggalkan istri kamu. Ya sudah, beliau hanya menitipkan sekantong kurma yang saat itu beliau juga berat. Bagaimana tidak, istrinya sendirian di situ, di kanan kirinya nggak ada rumah, nggak ada pohon, nggak ada air, Pak, nggak ada makanan. Istri kita siap nggak ditinggal di tempat begitu? Ibunda Hajar pun juga demikian, nggak siap saat itu. Maka ketika Nabi Ibrahim berpamitan ditinggallah berulang-ulang, Ibunda Hajar itu bertanya, ya Ibrahim aina tadhab, wahai Ibrahim mau kemana kamu? Wahai Ibrahim mau kemana kamu? Wa tatrukuna bihadzal wadi, masa kamu akan tinggalkan kami ini berdua di tempat ini, di lembah ini, yang gak ada pepohonan, gak ada orang, gak ada rumah, gak ada makanan. Berulang-ulang itu diucapkan oleh Ibunda Hajar saat itu. Nabi Ibrahim pun tidak menengok karena itu adalah perintah Allah. Nah, ketika Ibunda Hajar bertanya, Allahu amaraka bihadza, apakah Allah yang memerintahkan kamu wahai Ibrahim? Langsung Nabi Ibrahim menengok. Kemudian dijawab, "Na'am, iya." Apa jawaban Ibunda Hajar? Karena beliau yakin itu adalah perintah Allah, maka beliau mengatakan, "Idzan la yudayyi'una," jika demikian maka Allah sekali-kali tidak akan menyia-nyiakan kehidupan kami. Maka sekali-kali Allah tidak akan melantarkan kami. Berangkatlah wahai suami. Sudah. Saat itu, Pak, kalau istri kita saja mampu tak tinggal 1 bulan, kemana? Berdakwah. Siapa yang beritahu? Ustadznya. Emangnya Bapak ini memang lebih cinta sama ustadznya daripada sama saya? Sebulan, Pak, di rumah, Pak, mobil ada, motor ada, beras ada, uang ada, ditinggal saja. Jangankan sebulan, diajak mampir semalam saja, baru naik mobil udah ditelepon, Abi pulangnya kapan? Para acara jelas dakwah. Allah Akbar. Jadi beda benar, Pak. Nah, itu Nabi Ibrahim diuji dengan seperti itu. Nah, maka kalau kita ingin mendapatkan sebuah makom tertentu di sisi Allah, ya kita tunjukkan pengorbanan kita, kan begitu ya. Nah, sudah begitu, Pak, beliau ini kan ingin menjenguk Nabi Ismail, anaknya. Ketika usia balik dijenguk, lagi senang-senangnya lihat anak, Pak. Kayak Pak Ridwan Kamil dengan Eril, lagi istilahnya senang-senangnya punya anak bisa tumbuh dewasa gitu ya, apalagi ganteng, bagus begitu. Tiba-tiba Allah perintahkan untuk menyembelih putranya itu. Ujian lagi. Beliau harus mengorbankan lagi orang yang beliau cintai. Maka saat itu langsung disampaikan kepada putranya, ya bunayya ini ara fil manam ani atbauka fangdur madza tara. Wahai putraku, saya diperintahkan Allah untuk menyembelih kamu, maka bagaimana pendapatmu? Masjid tak sembelih. Saat itu putranya, masya Allah, jawabannya. Apa yang diucapkan oleh putranya? Ya abati if'al ma tu'mar, satajidni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukanlah yang Allah perintahkan kepadamu, niscaya kamu akan mendapatiku termasuk hamba yang bersabar. Coba mau disembelih nih, kalau itu perintah Allah. Anak kita itu suruh makan aja susah, apalagi disembelih. Coba. Artinya inilah keluarga Quran, keluarga yang bisa menjadi teladan bagi kita semuanya, yang kesemuanya itu makomnya tinggi karena mereka siap dengan pengorbanan yang ada selama itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tahun ini jangan sampai bisa beli motor Beat baru, jangan sampai bisa beli mobil baru, jangan sampai beli sawah baru, tapi tidak bisa berkorban. Allah Akbar. Itu Pak Kades ya. Pak
Pak Ganes punya data ya. Siapa yang beli motor, siapa yang beli mobil gitu. Pak Darmawan apalagi kalau nggak berkorban kebangetan di ketua mobil. Kita lihat nanti ya, awas beliau. Ya. Orang yang dibicarakan poligami kok berarti kan punya modal kemarin. Masa untuk korban nggak berani, untuk poligami ada. Ini dia. Berani nggak? Baik, jadi Pak Aldo jelaskan definisinya itu udah 10 menit itu. Oke lanjut lah, lanjut nggak apa-apa ya. Kita jawabnya akan dikurangi sedikit. Nah kita akan bahas tentang amalan-amalan apa saja yang dilakukan. Yang utama di 10 hari, di 10 hari awal di bulan Zulhijjah. Yang pertama ya berkorban, yang utama. Bahkan Nabi sendiri menjelaskan, ma'amila ibnu Adam yauman nahri amalan ahab ilallahi min iraqati dam. Tidak ada suatu amalan yang paling dicintai Allah pada hari nahar, itu tanggal 10 Zulhijjah, kecuali apa? Iraqatud dam, menumpahkan darah. Ya. Wa innaha la ta'ti yaumal qiyamah bi quruniha wa aslafiha. Dan sesungguhnya hewan yang kita sembelih untuk dikurbankan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduk mereka. Kalau kita berkurban sampai 100 Pak, kambing Pak, tanduknya berapa itu? Kali 2, 200. Ya, wa aslafiyah, dan kuku-kuku mereka, maksudnya kaki-kaki mereka itu. Wa asy'ariha, dan rambut-rambut mereka. Wa inna dama la yaqau min Allah azza wa bimakan qabla ayaqa al-ardi. Dan darah yang kita sembelih itu, darah yang keluar di saat kita menyembelih itu akan jatuh di depan Allah terlebih dahulu sebelum jatuh di tanah yang kita jadikan tempat penyembelihan itu. Coba, itu sebagai bukti bahwa Allah itu betul-betul melihat sembelihan kita, kurban kita itu. Ya. Kemudian fatibu biha nafsan, maka perbaguslah hewan kurban kalian itu. Maka kalau kita berbicara tentang hewan kurban yang afdal yang bagaimana? Mudah-mudahnya yang paling mahal itu yang paling afdal, udah titik. Pasti kalau udah paling mahal pasti yang kurus apa yang gemuk Pak? Yang kecil apa yang gede? Yang bertanduk apa yang nggak bertanduk? Nah, itu udah jelas. Udah, itu pokoknya udah kuncinya itu. Nah, ditanya lagi, qalu lahu ma hadhil adahi, ditanya lagi Rasulullah, sebenarnya kurban ini apa sih Rasulullah? Rasul menjawab, sunnatu abiku Ibrahim, itu adalah sunnah bapak kalian yaitu Nabi Ibrahim. Jadi salah satu sunnah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, yang ini masih dipertahankan sunnah ini pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yaitu masalah kurban ini. Masalah kurban, dan yang kedua masalah khitan, sunat, itu adalah sunnahnya Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim itu disunat pada usia 60 tahun Pak, dan menggunakan faas, kampak. Gak usah dipikir. Kalau dipikir selip gimana itu? Ya. Ya, karena jelas Nabi Ibrahim nggak setinggi kita, Pak. Pasti tingginya lebih. Nabi Adam itu tingginya 60 hasta. Kalau 1 hasta itu kita buat setengah meter, berarti Nabi Adam itu tingginya 30 meter. Berarti kalau ngambil kelapa sekarang itu masih bungkuk Pak. Segini. Ya. Jadi kalau ada Nabi Adam sekarang Pak, panen duit Pak. Satu kebun kelapa itu nggak usah manjat, nggak usah. Tinggal jaga. Kayak kita lagi panen cabai itu. Tidak malah. Atau malah diinjek-injek gitu. Allah luar biasa. Nah, saat itu mana minha, apa yang kita dapatkan ya Rasulullah? Maka beliau mengatakan bikuli sya'ratin hasanah, setiap bulu, setiap rambutnya, setiap rambutnya itu satu kebaikan. Kemudian bagaimana dengan bulunya? Setiap bulunya satu kebaikan. Coba,
Satu kambing kita korbankan, bulunya itu berapa? Satu kebaikan. Bisa ngitung bulu kambing. Allah. Nah itu pertama. Silakan. Ya, maka dipikirkan. Yang belum terpikir untuk korban, masa kita sampaikan begini kan semangat untuk berkorban. Ya, harus semangat. Ya, silakan mengambil satu bagian dari sapi atau malah sendiri beli sapi atau sapi yang di rumah keluarkan sendirian untuk korban. Mantap. Baik, selanjutnya yang terakhir kita akan sampaikan hewan kurban yang tidak sah. Nah, yang tidak sah untuk dikurbankan itu yang bagaimana? Rasul bersabda, arba'un la tajuzu fil adhahi. Ada 4 hewan kurban yang tidak diperbolehkan untuk dikurbankan. Yang pertama adalah al-awra'u al-bayyinu awwaruha. Itu hewan yang buta mata sebelah. Apa itu bahasa? Apalagi dua-duanya, nggak usah tanya. Ustaz, kalau dua-duanya buta, orang satu aja nggak boleh, mau dua-duanya gitu kan? Gitu ya. Yang kedua, al-arja al-bayyinu dalbuha, hewan yang pincang, yang jelas pincangnya. Ya, jadi al-arja walal adba, termasuk adba ya. Adba itu yang patah tanduknya, bukan patah di ujung Pak, tapi patahnya dari pangkal. Itu termasuk kalau saya Abu Bakar Jibril Jazairi mengatakan itu tidak sah yang dari pangkal ya. Tapi kalau yang patah separuh tidak dari pangkal itu sah, masih boleh. Ya, termasuk telinganya kalau putus. Kalau pernah masuk angin Pak ya, biasanya obatnya diapain Pak? Diiris kuping. Kenapa orang kalau masuk angin nggak diiris kuping? Ini zolim. Ini ada penelitian apa tidak itu gitu kan? Kalau tidak ada kajian dan penelitiannya, kita zolim sama kambing, motong-motong kuping kambing gitu ya. Kalau ada penelitiannya oke lah, setelah itu sembuh oke lah. Ini masalahnya kambing dipotong, orang nggak dipotong kuping. Jadi yang pincang, kalaulah tadi tanduknya patah itu yang sampai dari pangkalnya, telinganya juga begitu, terpotong dari pangkalnya. Kalau terpotong di tengah, sobek kupingnya, itu masih sah, ya boleh. Termasuk di sini al-marid atau al-bayyin maraduha. Kambing itu sakit, udah yik banget itu, udah batuk, gitu ya, pokoknya udah kurus, ya sudah sakit-sakit, itu nggak sah. Kemudian yang terakhir adalah al-ajqa. Al-ajqa itu apa? Hewannya itu saking kurusnya, karena saking kurusnya tinggal tulang sama kulit, nggak ada lagi sumsumnya. Nah itu juga tidak sah. Ini hewan-hewan yang tidak sah. Kemudian yang paling terakhir pembagiannya. Bagaimana pembagian dalam hewan kurban ini? Jadi pembagiannya itu nanti dibagi menjadi 3 hal. Pertama, ya'kulu ahlul bait sulusan, dimakan oleh orang yang berkorban itu sepertiganya. Jadi memang yang paling disiplin kalau saya lihat itu di kurbannya jamaah taklim Andalas. Itu disiplinnya tinggi. Satu sapi angkruk, coba ya, langsung dikelepet, dagingnya dikumpulkan sendiri. Kemudian tulang-tulang ini cacat di situ juga dikumpulkan di situ, kemudian dibagi 3. Nah sepertiga ini tawarkan kepada yang berkurban, mau diambil baginya semua apa 3 sepertiga ini. Kalau dia misalnya enggak, saya cuma 2 plastik, 3 plastik sudah 3 plastik, sisanya baru sepertiga berikutnya disedekahkan. Berarti dalam hewan kurban itu harus ada fakir dan miskin yang menerima. Sepertiga terakhir yaitu dihadiahkan. Kalau dihadiahkan tidak harus kepada orang fakir dan miskin, bisa kepada rekanan kita, kepada bos kita, nggak apa-apa. Karena memang dihadiahkan itu tidak harus kepada fakir dan miskin. Artinya bagaimana semua golongan itu bisa mendapatkan dari bagian kurban kita itu. Nah mungkin demikian. Waktu saya kembalikan kepada pembaca.